Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Jadi, saya sedang diberi tugas untuk PPL atau praktik pengalaman lapangan di SMA Negeri 2 Kroya. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik bimbingan kelompok teknik problem solving dengan siswi kelas 10 E3 Semandaka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silahkan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Ya, gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Siapa yang di sini mau memimpin berdoa? Ayo siapa? Kita. Aku Ya, memimpin berdoa. ya berdoa mulai. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya udah pada kenal semua belum? Belum. Ya. Perkenalan dulu ya. Ya. Jadi nama ibu itu Siti Nur Fadilah, dipanggilnya Ibu Dila saja, jangan Ibu Siti. Nah, ibu juga belum kenal kalian semua di sini. Kenalan satu-satu ya. Dari yang sebelah kanan ibu namanya nama saya siapa? Viola Jaya Mustika. Viola. Ya. Terus sampingnya Nama saya Okanita. Dita. Ya. Terus Perkenalkan nama saya Nabila. Nabila. Terus Perkenalkan nama saya Zahra Erina Faiza. sampingnya Zahra. Perkenalkan nama saya Sakti. Perkenalkan nama saya Lutfia. Lutfia. Viola, Nita, Nabila, Zahra. Zahra, Sakti, Lutfia. Ya, sudah perkenalan ya. Nah, kalian tegang apa enggak? Tegang. Masa? Ya, sebelum kegiatan dimulai kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu namanya siapa dia? Bukan lagu, namanya siapa dia. Jadi konsep permainannya itu kalian sendiri itu menyebutkan nama kalian dan satu hal yang mengenai diri kalian. Paham enggak? Enggak. Jadi contohnya kayak gini, misal ibu bilang saya Dila guru BK, jadi nama dan satu hal yang mengenai diri kita. Ya, terus kemudian Mbak Viola menyebutkan namanya Mbak Viola sama satu hal yang mengenai diri Mbak Viola, tapi sebelumnya Mbak Viola mengulangi yang sebelahnya, berarti dia Dila guru BK. Terus saya Viola apa-apa gitu. Terus ini menunjukkan dia Viola apa-apa, terus saya Nita apa-apa. Maksud ya, dimulai putar kayak gini ya. Oke. Dimulai dari saya Dila guru BK. Dia Dila guru BK. Saya Viola siswa SMP. Yes. Semandaka. Ya. Terus Dia Viola, siswa Semandaka. Saya Nita, kelas 10 E3. Dia Nita, 10 E3. Saya Nabila, suka badminton. ya. Terus Dia Nabila suka badminton. Saya Zahra suka berpuisi. terus Dia Zahra suka puisi. Saya Sakti suka catur. Dia Septi, suka catur. Saya Lutfia, suka tidur. dia Lutfia suka tidur. Saya Dila guru BK. Oke, sudah kembali semuanya ya. Iya. Terus kalian berkumpul di sini sudah tahu belum mau melakukan apa? Belum. Ya. Jadi di sini kita itu mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sudah pernah dengar bimbingan kelompok belum? Belum. Oke. Jadi ibu sedikit jelaskan ya. Bimbingan kegiatan kelompok yaitu kegiatan layanan yang dilakukan secara berkelompok, yang dilakukan dari, oleh, dan untuk kita yang di sini. Nah, kegiatan bimbingan kelompok itu juga bisa mencegah timbulnya permasalahan. Paham? Ya. Jadi ibu beritahu di sini ibu itu sebagai konselor. Tahu konselor? Belum. Konselor itu guru BK atau pimpinan kelompok pada kegiatan bimbingan kelompok ini, dan kalian berenam di sini sebagai konseli atau anggota kelompok. Paham? Ibu harap pada kegiatan bimbingan kelompok ini kalian berenam
aktif berpendapat ya, karena berpendapat itu hak kalian, oke? Ya, jangan diam-diam baik, oke? Ya. Nah, di sini ibu itu membawakan tema mengenai sikap yang diperlukan untuk keberhasilan belajar. Apa? Sikap yang diperlukan untuk keberhasilan belajar. Untuk bimbingan kelompok sudah siap semua? Siap? Siap. Nah, jadi ibu pertama memberikan suatu permasalahan ya. Di suatu sekolah ada seorang siswa di mana siswa tersebut itu acuh terhadap kegiatan belajar. Jadi ketika ada guru mengajar, dia itu acuh dan rasa ingin tahunya kepada materi pelajaran yang sedang diterangkan itu rendah atau tipis. Paham nggak? Paham. Nah, bayangkan jika siswa tersebut itu kalian. Siswa yang tadi ibu ceritakan itu kalian. Apa yang terjadi jika kalian itu seperti itu? Dimulai dari Mbak Viola. Jadi nggak apa? ngerti pelajaran. Ya, jadi nggak paham dalam pelajaran. Terus Mbak Nita? Jadi kurang konsen dalam belajar. Jadi kurang konsen dalam belajar. Iya, nggak apa-apa. Di sini itu pendapat kalian itu nggak ada yang salah, karena manusia itu berhak berpendapat. Terus kemudian dari Mbak Nabila? Jadi kurang aktif. Jadi kurang aktif ya. Terus Kurang mengerti tentang pelajaran tersebut. kurang mengerti tentang pelajaran tersebut. Dari Mbak Sakti? Jadi kurang mengerti tentang pelajaran. Iya, nggak apa-apa. Terus dari Mbak Yang sama pelajaran tersebut terus dilihat sama guru itu lebih rendah dibanding sama yang lain. Ya, pendapat dari kalian 11-12 ya, sama. Jadi kurang memahami pada pelajaran yang sedang diterangkan. Nah, ibu juga punya opsi. Ketika siswa tersebut acuh terhadap materi pelajaran dan rasa ingin tahunya kurang. Yang pertama, ketika misal pelajaran apa yang kalian nggak suka? Matematik ya. Rasa ingin bertanya dan menjawab itu kurang. Ketika acuh terhadap materi pelajaran, misal bu guru apa Pak Guru di sini? Bu guru. Misal bu guru lagi menjelaskan matematika. Nah, kalian itu acuh terhadap penjelasan dari bu guru. Ketika bu guru ada yang mau ditanyakan, kalian diam aja. Nah, entah itu diam sudah paham atau entah itu diam tidak mendengarkan. Itu diam bosan tidak bertanya. Ketika kalian tidak bertanya, apakah kalian juga ingin menjawab? Tidak ingin bertanya, tidak ingin menjawab. Terus kemudian yang kedua ada kurangnya disiplin dalam belajar. Kalian belajarnya sudah disiplin belum? Lebih baik scroll. Iya. Lebih baik rebahan. Iya. Lebih baik apa lagi? Main gitu ya. Jadi kurang disiplin dalam belajar. Terus yang kemudian yang ketiga ada cara mengerjakan tugas. Ketika diberi PR, ada siswa acuh, maka yang dilakukan apa? Tidak mengerjakan PR. Sekalinya mengerjakannya toh? Masih kayak gitu? Masih semuanya ya. Terus kemudian yang keempat ada kurangnya persiapan dalam menghadapi ujian. Kan sebentar lagi mau tes ya? Apa namanya tesnya? PTS. Penilaian tengah semester. Kalau mau PTS, kalian belajar apa enggak? Belajar. Iya. Oh, iya. Bisa. Siap. Ya, oke kita lanjut ya. Tadi ada halangan. Yang terakhir itu kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Kan sebentar lagi kalian PTS, penilaian tengah semester. Nah, biasanya kalau tes kalian belajar apa enggak? Belajar. Nah, untuk itu maka kita perlu disiapkan dulu supaya hasilnya Memuaskan. Ya, hasilnya memuaskan. Besok belajar ya. Nah, terus dari semua pendapat yang sudah kalian utarakan sama yang udah ibu berikan, semuanya apa ya? Jadi
acuh terhadap pelajaran sama rasa ingin tahunya itu kurang, apakah itu sikap yang diperlukan untuk keberhasilan belajar? Enggak. Nah, pertanyaan itu, sikap seperti apakah yang diperlukan untuk keberhasilan belajar menurut Mbak Viola? Sikap yang diperlukan untuk keberhasilan belajar itu yang seperti apa? Memahami. Mbak Anita? Giat belajar. Giat belajar. Mbak Nabila? Disiplin. Disiplin. Mbak siapa ya? Mbak Zahra? Pantang menyerah dalam belajar. Ya. Mbak Sekti? Semangat belajar. Semangat belajar. Mbak? Nggak malu bertanya pada guru biar Ya? nggak bingung. Biar nggak bingung ya, karena gimana ya kata-katanya, bertanyalah sebelum kamu sesat di jalan gitu ya. Ada yang bilang giat belajar, ada yang bilang jangan malu bertanya, ada yang bilang semangat belajar, pantang menyerah. Nah, kalian semua benar, pendapat kalian semua benar. Sikap yang diperlukan untuk keberhasilan belajar yaitu pantang menyerah. Jika seseorang semangatnya gede, besar ya, tidak menyerah, maka keberhasilan belajar itu lebih besar kemungkinannya untuk berhasil. Terus kemudian yang kedua ada disiplin. Tapi menurut Mbak Nabila ya, disiplin belajar. Disiplin yang seharusnya buat belajar, buat mengerjakan pekerjaan rumah dikerjakan, bukan hanya rebahan, bukan hanya main, hanya sekolah-sekolah, tapi dikerjakan. Mau berubah apa enggak? Mau. Insya Allah berubah. Ya, terus kemudian yang ketiga ada optimis. Optimis tahu enggak? Ya. Optimis itu lawan kata dari pesimis. Apa? Ya, 11-12 sama itu. Kalau pesimis kan rasa kurang percaya dirinya kurang, tapi kalau optimis itu tinggi. Jadi ketika orang mempunyai pesimis, maka lebih putus asanya itu lebih sering. Tapi ketika kalian optimis, maka rasa percaya dirinya itu semakin tinggi. Optimis, aku tuh bisa, masa aku nggak bisa, orang lain udah bisa, itu misalnya. Nah, terus kemudian ada bijaksana dalam membuat keputusan. Bijaksana itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi dalam hal belajar pun harus bijaksana. Misal gini, aku ada orang kerjaan PR lah. Nah, kita harus bijaksana. Ketika kita tidak mengerjakan PR, apa yang terjadi? Nggak dapat nilai. Tidak dapat nilai, dimarahin guru. Ya, kita harus berpikir dulu. Ketika kita tidak mengerjakan PR, apa yang terjadi begitu ya. Terus kemudian yang terakhir ada rendah hati. Rendah hati contohnya kayak gimana? Rendah hati itu beda dengan rendah diri ya. Tidak boleh rendah diri, tapi harus rendah hati. Diri kita itu tidak boleh direndahin, tapi kita harus rendah hati. Jadi contohnya gini, pernah nggak dengar materi dari guru? Pernah nggak dengar apa ya? Dengar materi dari guru ini, terus kemudian dari guru ini materinya itu sama seperti yang sudah dijelaskan. Pernah. Terus bilang kayak gini, wah aku masih ngerti materi gue. Pernah nggak? Pernah. Jadi kita tuh harus rendah hati, harus menerima. Orang itu juga guru, jadi kita harus menerima pelajaran yang diberikan walaupun kita itu sudah paham, sudah tahu sebelumnya. Oke, paham semua sampai sini? Oke. Dari kegiatan awal sampai akhir, Ibu harap salah satu dari kalian ada yang bisa menyimpulkan inti dari pembicaraan pada siang hari ini itu apa? Silakan, siapa perwakilan? Viola, Nita, Nabila, Bella, Bila, Zahra, Seti, Lutfiana, siapa yang mau perwakilan? Ya, silakan Bella. Kesimpulannya kita tetap harus rajin belajar. Ya, supaya sukses. Supaya sukses. Baik.
Ya. Terus perwakilan satu lagi selain bela-bela, pesan dan kesan pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Apa? Siapa? Pesan dan kesan dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Kesannya harus ya lebih giat belajar. Terus kesannya nggak tahu. Ya senang atau sedih atau senang. Oke, karena waktu jam pelajaran tadi sudah berbunyi, waktu sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan bimbingan kelompok pada siang hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga kalian tambah giat dalam belajar seperti yang diucapkan Mbak Viola. Cukup sekian dari Ibu. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang salam konselor gitu. Salam